Ribet amat sih. Gua mau kerja tapi harus bikin ginian lagi. Why? Hmm. Ah, ini bisa kali. Beres, sekarang tinggal kirim aja nih ke perusahaannya. Meanwhile, Oke, ada email nih kayaknya. Gimana ini? Katanya mau melamar kerja, isinya nggak ada. Lalu namanya nggak lengkap, status pun begini. Ya udah, kamu goblok, gak usah kerja di sini. Nah, ditolak. Aduh. Emang gimana sih cara bikin surat lamaran kerja yang benar? Cara yang tadi adalah cara yang salah ketika kalian membuat surat lamaran kerja. Nah, kalau kalian mau tahu bagaimana cara bikin surat lamaran kerja yang benar, simak video ini sampai habis ya. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi kembali di video ini. Nah, saya bersama dengan anggota saya, kelompok 3, akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat surat lamaran kerja. Oke, sebelumnya aku akan perkenalkan diri dulu deh. Nama saya Mas Vincent, siswa kelas 12 IPA. Dan kali ini aku tidak sendiri, aku akan ditemani oleh beberapa orang teman untuk menjelaskan bagian-bagian surat lamaran kerja. Nah, surat yang akan kita buat kali ini adalah surat lamaran kerja elektronik. Jadi, nanti akan dikirimkan melalui email atau website lamaran pekerjaan tertentu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian surat lamaran kerja. Halo semuanya, perkenalkan saya Irenia Putri Mahdalena Sibirik kemarin ingin menjelaskan sedikit mengenai isi dari tempat dan tanggal penulisan surat dalam surat lamaran kerja. Umumnya, tempat dan tanggal ini dituliskan pada bagian sudut kanan atas. Perlu diperhatikan pada penulisan tanggal harus menyertakan koma setelah nama tempat. Lampiran dan hal. Hal dan lampiran biasanya ditulis di sebelah kiri. Hal diisi dengan maksud atau tujuan penulisan surat. Sementara lampiran diisi dengan jumlah dokumen yang akan dilampirkan. Saya akan menjelaskan tentang alamat surat dan salam pembuka. Di sini ada yang terhormat itu PT Sovietska, itu penulisannya harus jelas dan alamatnya juga tidak boleh disingkat. Dengan hormat. Dengan hormat ini harus diakhiri dengan tanda koma. Alinea pembuka adalah pengantar ke isi surat yang sesungguhnya. Alinea pembuka berfungsi untuk menarik pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat tersebut. Alinea pertama atau pembuka isi surat lamaran pekerjaan yang diberikan kesan pertama dari pelamar pekerjaan terhadap perusahaan yang didaftar, agar apa yang dituliskan oleh penulis mampu menarik perhatian perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting dari surat lamaran kerja kita, yaitu isi. Isi ini seperti daging buah dalam surat lamaran kerja karena isinya adalah hal-hal dan juga data-data yang penting yang perlu diketahui oleh perusahaan. Adapun yang paling utama dari data-data ini adalah harus ada nama, tempat tanggal lahir, lalu juga alamat, dan jangan lupa nomor telepon. Nah, keempat data ini yang paling penting diperlukan sebenarnya, dan bila ada data tambahan yang lain itu sebenarnya hanya kualifikasi dari perusahaan itu sendiri. Jadi keempat data ini harus ada supaya perusahaan itu tahu siapa pelamarnya, di mana ia tinggal, dan juga beberapa data pribadinya, serta yang terakhir agar perusahaan bisa berinteraksi dengan pelamar kerja dengan mengkontak nomor teleponnya. Nah, di bagian selanjutnya setelah daftar-daftar data diri yang kita butuhkan dalam surat, ini ada nih bagian selanjutnya, yaitu
tambahan informasi sebagai keterangan kita supaya bisa diterima dalam perusahaan. Yang kita butuhkan selanjutnya adalah kita perlu menuliskan kalau kita berharap untuk bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang kita miliki. Jadi perusahaan itu tahu tuh bagaimana dia menempatkan karyawan barunya. Oh iya, kalian juga bisa menambahkan beberapa dokumen tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah lampiran tadi. Nah, untuk misalnya yang contoh ini terdapat lampiran 4 lembar yang termasuk surat ini, kemudian ditambah dengan 3 dokumen lainnya, yaitu fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan juga fotokopi sertifikat apapun, misalnya sertifikat kelulusan atau sertifikat organisasi ataupun sertifikat partisipasi dalam lomba-lomba tertentu misalnya. Sebentar. Nah, ada nih satu yang kurang ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian-bagian surat yang lain, perlu ada satu teknik penulisan yang harus dipakai nih kalau kamu mau menulis surat lamaran kerja, yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan. Simpelnya, ejaan yang disempurnakan ini bisa diartikan sebagai ejaan standar yang dipakai dalam bahasa Indonesia, atau kita mengenai sebagai bahasa baku dan bahasa resmi sesuai dengan standar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penggunaannya, EYD itu memiliki 4 syarat yang harus diperhatikan, yaitu ketika kita ingin melamar pekerjaan, yang perlu kita ingat adalah kita melamarnya secara resmi ke suatu perusahaan. Makanya, bahasa yang baik dan juga sopan itu perlu, apalagi bahasa resmi, sehingga kalian harus punya pengetahuan yang baik tentang bahasa resmi. Kemudian gunakan kalimat yang efektif dan komunikatif. Hal ini tujuannya adalah supaya kita bisa menyampaikan hal apapun dengan kalimat yang jelas, tidak berbelit-belit, dan juga gampang dipahami oleh orang-orang. Nah, kemudian gunakan bahasa yang baku dan ejaan yang benar. Nah, bahasa baku itu bahasa yang secara standar dan resmi dipakai di bahasa Indonesia, sehingga kita harus mengikuti aturan itu ketika ingin menulis surat lamaran pekerjaan. Dan juga perkata dari kalimat tersebut dapat dipahami oleh pembaca suratnya. Dan yang terakhir adalah kita harus memperhatikan struktur kebahasaannya. Nah, struktur kebahasaan ini bisa berupa pemilihan kata, bagaimana struktur kalimat itu terbentuk, dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan seluruh unsur kebahasaan dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan juga kejelasan serta hubungan antara kalimat-kalimat tersebut harus disusun secara sistematis supaya dapat dipahami dengan benar. Penutup surat lamaran pekerjaan bisa kita tulis dengan besar harapan saya bisa bergabung di perusahaan Bapak atau Ibu. Itu sebagai tanda harapan kita untuk bisa bergabung di perusahaan tersebut. Dan misalnya dengan kata, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, itu sebagai tanda terima kasih kita terhadap perusahaan tersebut. Salam penutup bisa kita tulis dengan hormat saya, itu sebagai tanda hormat kita terhadap penerima atau perusahaan tersebut. Bisa kita tulis di atas tanda tangan. Di bagian tanda tangan dan nama lengkap ditulis setelah salam penutup. Tanda tangan biasanya diawali dengan menuliskan hormat lalu ditandatangani oleh calon pelamar. Tanda tangan dan nama lengkap berfungsi sebagai penanda keabsahan surat lamaran kerja yang dibuatnya. Oke, semuanya sudah tuntas dan itulah cara-cara atau langkah-langkah. Oke, semuanya sudah tuntas. Sekarang kalian hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang tadi supaya bisa membuat surat lamaran kerja yang benar. Sekarang ambil laptop atau handphone kalian, ketik saja surat lamaran kerjanya dan ikuti langkah-langkah yang tadi. Semoga ini mudah untuk dipahami oleh teman-teman semua ya. Terima kasih, bye.